Baik, saya akan mulai saja. Untuk topik atau pokok bahasan hari ini adalah teknologi dan perubahan sosial. Saya mohon Mbak Anissa untuk share screen. Jadi mudah-mudahan 30 slide ini kita bisa simak sama-sama, dan nanti di akhir saya berharap masih punya kesempatan untuk menayangkan video bagaimana teknologi itu berkaitan dengan perubahan sosial, ya, teknologi yang agak kekinian. Jadi nanti ada media sosial, ya, yang akan ditayangkan. Kemudian bagaimana pengaruhnya pada perubahan-perubahan atau perilaku manusia, ya, yang sosial tadi, gitu ya, sosial dalam arti bisa sikapnya di level individu, kemudian bisa juga berupa interaksi di level kelompok, gitu ya. Kemudian juga di level masyarakat secara kolektif juga apakah mengubah budayanya, mengubah tata caranya, pola-pola hubungannya, gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan di akhir presentasi saya ini kita masih sempat melihat video itu dan kemudian kita bahas. Baik. Ya, hari ini pokok bahasan 9, teknologi dan perubahan sosial. Lanjut. Setelah mengikuti mata kuliah ini, khususnya topik atau pokok bahasan teknologi dan perubahan sosial, muaranya kita harus mampu nanti menganalisis struktur sosial dan perubahannya. Kemudian juga penyebab dan akibat dari perubahan itu, baik di level mikro maupun level makro, dengan menggunakan berbagai perspektif atau teori perubahan sosial. Lanjut. Ada 5 pokok bahasan atau subpokok bahasan yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama adalah kita pahami dulu apa itu konsep teknologi dan apa itu perubahan sosial. Kemudian subpokok yang kedua, interkoneksi atau kesaling terkaitan atau saling mempengaruhi antara perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kemudian subpokok bahasan yang ketiga, ini sudah masuk kepada contoh-contoh. Jadi subpokok bahasan 3 sampai ke 5 ini saya hanya memberi contoh bagaimana peran teknologi atau kaitan teknologi dengan perubahan sosial. Tentu saya akan menspesifikkan perubahan dalam level apa. Nah, di sini di subpokok bahasan 3 saya akan menyampaikan bagaimana kaitan teknologi dengan perubahan di tingkat masyarakat, gitu ya. Ini yang saya soroti adalah perubahan organisasi produksi atau perubahan dalam bidang ekonomi, ya. Jadi organisasi produksi masyarakat masa non-industri. Jadi mulai dari pra-industri. Kemudian yang subpokok bahasan 4, ini kaitan teknologi dengan hubungan sosial produksi. Jadi ini mulai turun ke level organisasi, ya, atau ke level kelompok begitu. Jadi bagaimana kaitan teknologi mengubah atau berkaitan dengan struktur ataupun orientasi nilai budaya nanti, ya, yang di level atau interaksi, ya, hubungan sosialnya interaksi antar pihak di level kelompok
nanti ada kasus di perusahaan, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah struktur organisasi. Ini juga sama ya, bagaimana struktur organisasi akan mempengaruhi pengembangan teknologi. Baik, lanjut. Kita masuk pada sub pokok bahasan pertama, konsep teknologi dan konsep perubahan sosial. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi menurut Fawlty tahun 2010 adalah suatu penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Kemudian pengertian yang lain lagi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi didefinisikan sebagai suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis. Kemudian menurut Castle, teknologi adalah suatu metode itu cara-cara ya, cara-cara praktis yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan dan aktivitas manusia. Nah, di sini kita bisa simpulkan artinya teknologi itu sudah hal-hal yang praktis ya, terapan dari pengetahuan atau ilmu pengetahuan ya, bisa berbentuk atau berwujud, hasil teknologinya itu berwujud benda-benda, bisa berwujud cara-cara atau tindakan tadi ya, dan juga bisa berwujud gagasan sebetulnya ya, tapi gagasan yang sudah diterapkan ya. Jadi di sana memang berhimpit antara gagasan-gagasan ilmu pengetahuan, tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk terapannya. Jadi harusnya teknologi itu bisa juga kita saksikan kasat mata. Baik, lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari wujud teknologi yang berupa benda-benda ataupun berupa cara-cara ya, cara-cara tindakan gitu ya, yang bisa kita saksikan di kasat mata. Yang pertama contoh teknologi media elektronik. Nah, ini wujudnya yang berupa benda-benda ini bisa misalnya telegraf, radio, televisi, internet ya. Itu media-media elektronik. Ini wujud dari teknologi. Kemudian ada contoh lain lagi, teknologi industri. Misalnya mesin uap itu yang ditemukan dulu pada masa sebelum menjelang periode industrialisasi, dimulai dengan ditemukannya mesin uap yang bisa kemudian merangsang, kemudian merubah juga cara-cara hidup secara revolusioner manusia yang semula dalam tradisi pertanian atau masyarakat pra-industri tadi ya, kemudian berubah menjadi masyarakat industri yang cara-cara hidupnya langsung berubah sama sekali. Kemudian contoh lagi adalah ATBM misalnya, alat tenun bukan mesin ya. Jadi ini masih manual, ini juga teknologi. Ya. Jadi tidak selalu yang berupa mesin, yang teknologi itu, hasil teknologi itu, komputer dan segala macam. Bahkan sehari-hari kita juga tidak tidak luput dikelilingi oleh teknologi ya, sebagai suatu wujud tadi terapan dari ilmu pengetahuan. Jadi ada buku di sekitar kita, itu juga hasil teknologi. Pembuatan kertas itu teknologi. HP yang kita miliki untuk kita berkomunikasi itu teknologi. Dan termasuk kepada yang sehari-hari kita pakai, misalnya ada sendok, ada segala macam. Itu wujud dari teknologi atau terapan ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Kemudian juga ada teknologi dalam bentuk cara-cara atau metode-metode. Ini contoh teknologi pertanian. Ada yang namanya berburu meramu. Jadi pada masa zaman primitif dulu ya, masyarakat kita masih menggunakan cara-cara berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasar pangan hidupnya. Jadi ini berburu meramu suatu metode juga yang diterapkan. Kemudian ada metode tebang bakar atau cara-cara tebang bakar. Ini orang meng-clearing ada land clearing tanah-tanah pertanian yang sebelumnya adalah hutan-hutan primer, kemudian ditebang dan dibakar, baru di situ ditanami. Nah, itu juga satu penerapan atau cara-cara yang digunakan oleh masyarakat masyarakat petani untuk bisa bertanam. Itu teknologi juga. Kemudian ada teknologi yang kita kenal teknologi sawah ya, yang menggunakan irigasi. Sawah itu sendiri juga wujud teknologi ya. Di situ ada metode-metode, cara-cara yang berbasis pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Misalnya, kenapa sawah itu perlu dialiri oleh air yang bersumber dari irigasi. Air irigasi itu adalah air-air dari pegunungan yang banyak mengandung unsur hara. Jadi secara langsung mereka menggunakan cara-cara itu untuk bisa memberikan kesuburan tanah. Kemudian juga sawah. Sawah itu mengapa ada lumpur di sana? Mengapa dialiri air di situ, digenangkan air? Itu ada suatu pengetahuan di dalamnya. Lumpur itu supaya dan air itu supaya digenangkan ya, tidak dikeringkan, itu karena untuk mengurangi pertumbuhan hama. Pertumbuhan ada yang disebut dengan gulma gitu ya. Gulma itu tanaman yang tidak dikehendaki ya, sehingga kalau hama itu kan dari bisa berbentuk hewan ya, bisa juga bentuk manusia atau juga tanaman-tanaman yang tidak dikehendaki, sehingga dia kita sebut sebagai tanaman pengganggu gitu ya. Nah, sawah itu dialiri air itu supaya mengurangi tadi gangguan-gangguan dari tanaman-tanaman yang tidak dikehendaki. Jadi harapannya di situ padi saja yang tumbuh, rumputnya jangan tumbuh, hamanya berkurang gitu ya, kesuburan tanahnya tetap terjaga. Nah, itu punya basic pengetahuan di dalamnya, sehingga ada teknologi yang namanya sawah. Kemudian hidroponik, ini juga demikian ya. Dan berikutnya ada organik, pertanian organik. Ini contoh-contoh teknologi pertanian dalam bentuk metode-metode atau cara-cara. Nanti Anda bisa beri contoh yang lain lagi yang banyak. Intinya teknologi itu adalah, pengertiannya adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan. Jadi suatu terapan dari pengetahuan. Lanjut. Karena nanti kita akan mengaitkan peran teknologi ini dengan perubahan sosial, maka kita harus sepakati dulu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Apanya yang berubah? Nah, nanti karena analisis kita akan selalu berkaitan dengan hal yang sosial tadi. Apa sih kaitan teknologi dengan perubahan yang kita sebut sebagai perubahan sosial tadi? Perubahan sosial yang dimaksudkan adalah perubahan di dalam struktur sosial. Ya, ini Vago menjelaskan bahwa perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan pada struktur sosial. Contohnya adalah perubahan di dalam ukuran-ukuran masyarakat, komposisi masyarakatnya, dan tipe-tipe dari organisasinya gitu ya. Dan kemudian juga Wilbert Moore dalam Vago juga menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang signifikan pada social structure. Jadi sama ya. Jadi perubahan di dalam struktur sosial yaitu perubahan-perubahan di dalam tindakan sosial dan interaksi ya. Pola-pola tindakan sosial dan pola-pola interaksi
Nah, jadi kita lihat nanti bagaimana teknologi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sebagai tindakan sosial ataupun interaksi sosial. Nah, di dalamnya juga including ya di sini akibat-akibat dan perwujudan dari struktur yang melekat pada dalam norma-norma, nilai-nilai dan simbol-simbol produk dan produk budaya ya. Jadi di sini ingin dikatakan bahwa struktur tadi bisa bentuknya berwujud tindakan-tindakan sosial, interaksi sosial, tapi bisa juga interaksi dan tindakan tadi itu sebetulnya di dalamnya melekat ada normanya yang menggerakkan tadi, ada values-nya, ada simbol-simbol budayanya yang menggerakkan itu, ya, menggerakkan interaksi atau tindakan sosial tadi. Nah, jadi dengan kata lain, perubahan sosial itu mencakup perubahan di dalam struktur yang di sini artinya secara garis besar adalah tindakan sosial dan interaksi sosial, ya. Dan juga melekat di dalamnya perubahan normanya, nilai-nilai atau saya katakan sebagai orientasi nilai budayanya. Jadi ada dua dimensi besar di dalam suatu sistem sosial atau masyarakat tadi yang akan kita analisis, kita lihat, kita amati. Kemudian dikaitkan dengan teknologi nanti ya. Jadi perubahan di dalam struktur sosial dan perubahan di dalam nilai orientasi nilai budaya. Nah, ini sejalan juga dengan pandangan Selo Sumarjan. Jadi perubahan sosial di sana yang dijelaskan oleh Selo Sumarjan mencakup bermacam-macam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat. Anda sudah mengenal banyak lembaga. Lembaga adalah secara garis besar di dalamnya fokus bicara tentang aturan main. Nah, itu kelembagaan. Anda sudah belajar di dalam sosiologi ya. Lembaga-lembaga ini, kalau kita bicara lembaga, bicara tentang aturan main, norm, values, aturan-aturan bertindak, gitu ya, kelembagaan-kelembagaan itu. Nah, banyak sekali lembaga-lembaga yang diciptakan manusia atau masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak diciptakan aturan-aturan main untuk supaya masyarakat bisa hidup dengan stabil, teratur. Nah, contoh saja, ada lembaga, misalnya lembaga ekonomi. Nah, itu lembaga ekonomi itu maksudnya adalah lembaga yang ditujukan untuk atau aturan main yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting ya, ekonomi itu, yaitu untuk berproduksi, mengkonsumsi, dan untuk mendistribusi. Itu ekonomi bicara dalam hal itu. Bagaimana berproduksi, cara-cara masyarakat pertanian berproduksi, caranya gimana, aturan mainnya bagaimana di antara orang-orang yang terlibat. Itu kita bicara kelembagaan, ya. Kemudian di perdagangan begitu juga. Kemudian di konsumsi, gitu ya. Bagaimana cara-cara orang, aturan main di dalam mengkonsumsi. Nah, ini bicara kelembagaan ekonomi. Kemudian selain ada kelembagaan ekonomi, ada juga kelembagaan, contohnya kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. Selain ekonomi, kelembagaan keluarga, ya, di sana keluarga itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, keamanan, pendidikan, gitu ya. Itu kelembagaan keluarga berperan di sana. Nah, ada aturan-aturan juga di dalam yang namanya keluarga tadi. Nah, jadi apa itu lembaga? Lembaga adalah segala sesuatu ya yang berkaitan dengan aturan main untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Nah, diciptakanlah lembaga-lembaga tadi atau aturan main tadi dalam ekonomi, dalam politik,
ya, dalam sosial juga, dalam budaya juga, ada lembaga-lembaga, macam-macam lembaga ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai, sikap, dan pola kelompok di dalam masyarakat. Iya, tentu saja jelas di sini lembaga tadi aturan main itu kan sebetulnya melekat, artinya nilai-nilai di dalamnya. Dan juga aturan main itu dilakukan atau dipatuhi oleh orang-orang untuk bertindak. Nah, makanya di sini ada pola tingkah laku ya. Jadi itu kajian-kajian yang atau bagian-bagian yang akan kita amati perubahannya ya. Nah, itulah struktur dan juga nilai-nilai. Baik, lanjut. Nah, untuk menganalisis perubahan sosial, Fago menggunakan alat gitu ya untuk digunakan untuk menganalisis perubahan tadi. Ada 6 komponen analitis yang saling terkait satu sama lain. Yaitu, lanjut Mbak Anissa, ada 6 komponen ini. Lanjut. Nah, apa itu komponennya menurut Fago? Untuk menganalisis perubahan sosial, kita akan lihat perubahan dalam hal apa. Nah, ini identitas. Identitas itu tentang apanya, topik apa, subjek apa yang berubah, gitu ya. Bisa apakah mau lihat subjeknya kekuasaan, pola interaksinya, atau dimensi-dimensi stratifikasinya, apa saja ya, apa saja yang terkait dengan tingkah laku manusia. Di situ bisa menjadi bahan yang dikaji ya. Jadi untuk menganalisis apakah ada perubahan sosial, harus jelas dulu apa yang akan dibicarakan, apanya yang berubah, yang diamati. Kemudian yang kedua, tingkatnya atau levelnya. Jadi perubahan tadi ada di level mana? Apakah di level individu, di level kelompok, di level organisasi, di level kelembagaan tadi atau institusi ya, atau aturan main tadi, atau di level masyarakat, atau bahkan di level global gitu ya. Nah, jadi kita bisa menganalisis perubahan tadi terjadi di level mana. Ya, jadi kita harus tentukan dulu kalau mau menganalisis, tentukan dulu sistem sosialnya ya, atau ya kita sebut sebagai sistem sosial ya. Apakah mau bicara di sistem sosial di level kelompok? Kelompok apa? Misalnya kelompok masyarakat nelayan, kelompok masyarakat pertanian gitu ya, atau yang disebut dengan atau kelompok masyarakat perkotaan ya. Jadi harus jelas di mana itu kita akan menganalisisnya ya. Kemudian komponen yang ketiga adalah durasi ya. Jadi perubahan itu punya durasi ya. Kemudian juga ada arah. Arahnya kemana? Arahnya linier, progresif ke depan. Jadi ada asumsi perubahan katanya linier, tapi ada juga asumsi bisa cyclical. Nah, kita akan amati nanti perubahannya itu apakah siklus gitu atau linier gitu ya. Atau yang lainnya, multilinier bisa juga ya. Kemudian komponen yang kelima adalah besaran atau magnitudenya. Jadi seberapa besar perubahan tadi berdampak. Jadi apakah luas dampaknya atau cuma berdampak kecil ya, hanya berdampak pada sekelompok kecil orang, atau berdampak luas kepada jumlah orang, kolektivitas orang yang besar ya. Nah, itu yang kelima. Kemudian komponen yang keenam adalah kecepatan. Jadi perubahan itu juga dimensi kecepatan. Apakah cepat berubah yang kita sering sebut dengan revolusi, itu kan kita bicara tentang perubahan yang cepat gitu ya, atau perubahan yang lambat
yang sering kita istilahkan dengan istilah evolusi. Nah, perkara berapa tahunnya itu sebetulnya tidak jadi masalah ya. Ada orang menyebut revolusi industri. Revolusi industri itu memakan waktu ratusan tahun, tapi kita sebut sebagai revolusi. Kenapa disebut sebagai perubahan yang cepat? Karena sebelumnya tatanan masyarakat pada masa sebelum periode ditemukannya mesin uap itu orang hidup dengan cara yang sama sampai ribuan tahun. Nah, kemudian tiba-tiba setelah ditemukannya mesin uap dan kemudian mengubah cara-cara orang berproduksi, produksinya menjadi massal, cepat gitu ya. Nah, itu kemudian mendorong cara hidup orang yang sangat berubah dari masa lalu yang ribuan tahun tadi, kemudian menjadi orang-orang punya cara hidup baru yang memakan waktu ratusan tahun juga gitu. Tapi kalau ratusan tahun dengan ribuan tahun sebelumnya orang stagnan dengan cara hidup yang lama, artinya 100 tahun ini lebih revolusioner, lebih perubahan yang dianggap cepat gitu. Nah, di sini saya memberikan contoh juga di sini ya. Bagaimana identitas atau topik apa yang bisa diamati di dalam suatu perubahan sosial. Ini gabungan dari dua dimensi tadi ya, ada dimensi level atau tingkat tadi menurut Vago ya, dan juga ada dimensi identitas tadi. Jadi ini contoh-contoh identitas perubahan atau apa amati dari perubahan sosial tadi pada beragam tingkat. Di level individu atau di tingkat individu kita bisa amati ada nggak perubahan sikap di level individu ya, ada nggak perubahan kepercayaan, aspirasi, tindakan juga itu di level individu ada gitu ya, ada nggak perubahan di level individu. Kemudian juga nilai-nilai di level individu ya, kepercayaan tadi, norma-norma di level individu sehingga yang diyakini gitu ya. Kemudian di level kelompok, di tingkat kelompok atau di aras kelompok, apa yang bisa kita amati? Misalnya pola-pola interaksi, pola-pola komunikasinya, kemudian proses sosialnya itu gimana? Apakah ada konflik gitu ya? Itu kan interaksi bisa ada konflik, sama, ada juga kompetisi, sebagainya. Dan masih banyak lagi topik-topik atau identitas perubahan yang bisa diamati di level kelompok. Kemudian bagaimana di level organisasi? Di level organisasi kita bisa amati juga struktur tadi, pola-pola hubungan atau hubungan-hubungan relasi-relasi antar pihak, ya, antar orang-orang yang ada di dalam organisasi tadi, ya. Gimana relasi perannya, hak dan kewajibannya seperti apa? Itu menggambarkan struktur. Kemudian fungsi, ya. Orang menjalankan peran itu kan karena ada fungsinya, ya. Fungsi dari orang-orang itu di dalam organisasi. Nah, kemudian juga bisa bicara tentang produktivitas. Organisasi kan karena orang ingin berkumpul, berkelompok, terorganisir dengan rapi gitu ya. Karena dia mengejar satu tujuan, tujuannya mungkin ingin produktivitasnya tinggi. Gitu, atau ingin tujuan tercapai kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Jadi kita bisa bicara tentang produktivitas para pelaku di dalam melakukan proses-proses produksi ya. Jadi organisasi dibentuk memang untuk tujuan-tujuan yang rasional tadi. Kemudian juga bisa bicara tentang rekrutmen. Bagaimana pola-pola rekrutmen para anggotanya di dalam suatu organisasi. Kemudian bagaimana pola-pola sosialisasinya. Dan masih banyak lagi topik-topik atau identitas yang bisa diamati atau diteliti di level organisasi. Kemudian di level institusi. Nah, tadi saya katakan bahwa institusi itu fokusnya kita bicara tentang aturan main, rules. Tentu bidang ekonomi juga punya rules ya, punya aturan main. Bagaimana aturan main jual beli misalnya ya.
bagaimana aturan main tentang antara dalam proses produksi, misalnya antara petani, buruh tani, pedagang, bagaimana mereka saling berinteraksi, aturan mainnya bagaimana mereka berinteraksi di antara pihak-pihak yang membangun ekonomi tadi. Ekonomi kita bicara tentang produksi dan distribusi atau perdagangan, itu bagian dari distribusi. Kemudian juga ada institusi agama. Bagaimana praktek-praktek orang beragama, ya, di level aturan-aturan main di dalam hidup beragama. Kemudian juga ada contoh keluarga, tadi saya katakan ada contoh keluarga. Keluarga itu suatu institusi juga, suatu lembaga. Di dalamnya ada para pelakunya, ada aturan-aturan mainnya, dan tentu pelaku itu melakukan tindakan, sehingga ada tindakan-tindakannya. Dan nanti ada juga wujud dari tindakan tadi, gitu ya. Jadi selalu lengkap, gitu ya. Kemudian juga ada institusi pemerintahan dan sebagainya. Jadi di level institusi tekanannya adalah pada perangkat aturan atau aturan main. Kemudian di level masyarakat, kita bisa bicara tentang sistem stratifikasi masyarakat itu, sistem pelapisan. Kemudian bisa bicara juga dimensi-dimensi apa yang mendasari pelapisan di satu masyarakat. Ada atau tidak perubahan di dalam dimensi stratifikasi tadi? Kalau dulu orang dilapis berdasarkan dimensi, katakan saja kelahiran, ya, dimensi yang dibawa karena kelahiran, kasta-kasta itu kan karena kelahiran itu ya. Tapi sekarang misalnya bukan lagi itu sebagai dasar pelapisan, sudah berubah, misalnya ukuran pendidikan. Siapa yang punya pendidikan tinggi, mereka yang didudukan pada lapisan atas. Siapa yang pendidikannya rendah, dia didudukan pada lapisan bawah. Stratifikasi ini kan bicara struktur juga, bicara pola-pola hubungan di dalam antar lapisan tadi. Jadi di level masyarakat kita bisa bicara tentang stratifikasi. Tapi bukan itu saja. Ada juga kita bisa bicara stratifikasi di bidang ekonomi, stratifikasi sosial, politik. Kemudian juga ada di level masyarakat ada jaringan sosial seperti apa, itu bisa juga diamati. Ada tidak perubahan pola-pola hubungan antar lapisan? Ada enggak? Dulu misalnya pola hubungannya antara kelas majikan, ya, atau kelas pemilik perusahaan dengan para buruhnya kurang baik, tapi sekarang ada perubahan, ternyata sudah ada kohesi atau bagaimana. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu. Jadi identitas yang disebut vago tadi, atau dalam bahasa yang sederhana, apa topik yang akan kita amati di dalam perubahan sosial atau apa yang berubah, gitu ya. Itu bisa kita lihat seperti ini, banyak sekali kemungkinan topiknya. Bahkan di berbagai level bisa kita elaborasi. Mudah-mudahan Anda bisa paham, ya. Nah, ini semua sebetulnya kalau saya sederhanakan, ini semua topik-topik ini tuh bicara tentang struktur, atau struktur itu hubungan-hubungan yang terpola antar pihak-pihak atau antar orang-orang. Itu objek kajian sosiologi memang itu. Kemudian selain itu juga bicara tentang aturan main, ya, aturan main, nilai-nilai, kemudian mendasari tindakan atau ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang saya akan masuk kepada contoh. Bagaimana kalau tadi kan bicara tentang perubahan yang akan kita amati, perubahan di level struktur yang kemudian tadi di breakdown atau dirinci menjadi topik-topik seperti itu, ya. Tapi secara garis besar itu kita masukkan dalam istilah yang kita sebut dengan struktur sosial ataupun
orientasi nilai budaya atau norma. Nah, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi perubahan sosial? Ya. Nah, ini ada perspektif yang atau cara pandang bagian ahli yang cenderung melihat bahwa teknologi bertindak sebagai kekuatan yang independen, bebas ya dalam kehidupan manusia. Dalam arti gini, teknologi bisa menjadi penyebab perubahan tadi dalam bidang dalam dimensi struktur sosial maupun orientasi nilai budaya. Nah, pandangan semacam ini sebetulnya seperti menafikan bahwa orang sebenarnya punya otoritas juga mengubah teknologi. Sebaliknya, teknologi yang akan punya kekuatan secara independen gitu ya, tidak tidak dipengaruhi apapun, dia akan manusia gitu ya, kehidupan sosial tadi. Nah, sebetulnya juga bisa manusia itu yang menentukan teknologinya. Jadi bisa bolak-balik sebetulnya ya. Jadi dalam hal ini determinisme teknologi ya, orang-orang yang punya pandangan bahwa teknologi ini punya kekuatan loh untuk mengubah kehidupan manusia. Seolah-olah teknologinya itu yang penting begitu ya, yang lebih menjadi prime mover, menjadi penggerak utamanya dari perubahan manusia. Nah, ini asumsi-asumsi dari perspektif materialistik ataupun determinisme atau determinisme teknologi. Nah, tapi sebetulnya dalam kenyataan kan kita juga sering tahu bahwa manusia pun juga bisa menentukan teknologi atau perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, jadi menurut kami ya adalah tidak terlalu bermanfaat untuk menunjukkan mana yang lebih penting ya, yang mana yang menjadi penyebab ya, apakah teknologinya atau orangnya gitu ya. Nah, menurut kami lebih baik kita bicara perubahan teknologi dan perubahan sosial itu dipahami sebagai kemungkinan saling pengaruh memengaruhi. Jadi ada pengaruh timbal balik. Bisa teknologi mempengaruhi kehidupan sosial manusia gitu ya. Tapi sebaliknya kehidupan manusia atau manusia itu sendiri sebagai aktor bisa juga ikut mempengaruhi perkembangan atau perubahan teknologi. Jadi bisa bolak-balik gitu ya. Nah, yang itulah yang akan nanti berikan contoh di dalam subbab berikut, subpokok bahasan berikut. Ya, lanjut. Lanjut. Halo. Nah, ini lower ya. Dia menyatakan bahwa teknologi ya atau tekanan dari ini bicara tentang cara-cara produksi ekonomi. Jadi teknologi untuk produksi ekonomi. Ini akan menghasilkan perubahan dalam interaksi sosial, dalam organisasi sosial, dan akhirnya mengubah juga nilai budaya, kepercayaan, dan norma masyarakat di mana teknologi itu. Nah, ini jadi dengan kata lain, Lower lebih cenderung kepada determinisme teknologi ya. Dia menganggap bahwa teknologi lah yang menjadi sumber atau menjadi penyebab yang membawa perubahan di dalam pola-pola kerja, interaksi sosial maupun organisasi sosial. Nah, bagaimana? Coba kita lihat apakah pendapatnya Lower ini bisa dibuktikan gitu ya. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini kalau saya ringkaskan ya dari bukunya Volti ya, nanti Anda boleh baca. Di sana diceritakan sejarah-sejarah manusia, kehidupan manusia. Ini memang cerita di level masyarakat yang besar gitu ya. Kemudian bicaranya di level yang masyarakat besar dan diamati perkembangannya. Nah, menurut Volti ini
teknologi zaman batu tuh mungkin bentuknya alat-alat dari batu gitu ya, yang digunakan untuk digunakan sebagai peralatan gitu ya. Nah, pada masa teknologi semacam ini, orang itu melakukan kerja-kerja ekonomi seperti apa? Nah, di sana kemudian dipetakan juga bagaimana pada manusia purba itu hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam pembagian kerjanya. Ternyata di sana tampak bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan itu ketat terpilah gender ya. Jadi laki-laki fungsinya misalnya mengambil, kan tentu semua orang butuh laki tugasnya itu. Sementara perempuan apa tugasnya? Ketat, dipisah, dipilah. Laki-laki yang mencari kebutuhan-kebutuhan pangan, perempuan yang berada untuk pekerjaan-pekerjaan domestik bagi sukunya begitu. Nah, kemudian juga proses kerjanya tuh utuh, ya tidak terpecah-pecah. Jadi kalau mau memproduksi sesuatu, tapi ada produksi di situ, mereka ambil dari alam saja, dan itu dilakukan dengan membuat sesuatu itu utuh, proses kerjanya tidak terpecah-pecah, gitu ya. Kemudian pada masyarakat teknologi yang berteknologi primitif ini masih ada di Afrika sana, ada suku-suku ini bacanya kung. Tanda seru itu seperti bunyi-bunyian kung. Di suku-suku yang ada di Afrika ini dia masih menggunakan teknologi primitif, yaitu berburu, meramu. Meramu ini mengambil dari alam bebas pangan-pangan dari tumbuh-tumbuhan. Kalau berburu itu mengambil protein dari hewan-hewan, ya, dan ada di alam bebas, belum ada yang memelihara, itu memang terberi oleh alam. Dan oleh karenanya masyarakat primitif hidupnya nomaden, pindah-pindah, mengikuti buruannya. Jadi kalau lagi musim, kan ada pola migrasinya juga itu hewan. Musim dingin panas mereka akan berpindah gitu ya. Itu alamiah seperti itu. Nah, oleh karenanya masyarakat pada yang ini mereka hanya pindah-pindah mengikuti di mana si hewan-hewan itu sedang berada. Demikian juga tanaman-tanaman tadi di mana yang sedang tumbuh di situ dia akan ambil, kemudian ditinggalkan, dia mencari tempat lain lagi. Nah, ini meramu ya. Berburu meramu. Nah, kayak apa pola-pola kerjanya dan organisasian kelompok masyarakatnya? Pada masyarakat berburu meramu menurut Volti mereka harus kerja keras karena semua masih tersedia, sumber daya alam masih sangat kaya. Jadi untuk kebutuhan hidupnya yang paling utama, kebutuhan pangan dan sebagainya itu mereka tidak perlu harus bekerja keras kalau dibanding dengan orang-orang yang sumber daya alamnya mungkin lebih terbatas sehingga harus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara kerja keras. Nah, kemudian berkembang lagi teknologi pertanian itu menjadi teknologi tadi yang teknologi primitif berubah menjadi teknologi pertanian. Sebetulnya teknologi pertanian itu ini sudah mulai ada upaya untuk menetap. Kalau tadi kan nomaden, pindah-pindah gitu ya, mengikuti sumber pangannya. Kalau sekarang sudah mulai menetap. Karena sumber daya mulai terbatas, maka orang mulai mengintensifkan lahan-lahan yang ada untuk ditanami. Nah, ada teknologi yang namanya slash and burn, jadi tebang bakar. Kemudian juga berkembang lagi menjadi pertanian menetap yang intensif. Nah, pertanian yang menetap intensif ini digambarkan sebagai pertanian yang menggunakan irigasi. Nah, irigasi ini dibangun dengan membutuhkan kerja-kerja kolektif yang terorganisir, karena irigasi nggak bisa dibuat sendiri. Jadi sama-sama. Nah, itu perlu pengorganisasian
menggunakan pembagian air, nah itu perlu pengorganisasian. Gimana supaya semua kebagian air. Tunggu, belum selesai. Bentar ya, Mbak. Sebentar. Nah, di sini apa pola-pola kerjanya? Keteraturan kerja mulai meningkat karena orang mulai membutuhkan apa namanya tadi? Membutuhkan panen yang teratur. Ketergantungannya pada panen sangat besar. Ketergantungan pangannya pada panen yang diupayakan di tanah yang tetap tadi besar. Jadi oleh karena itu perlu kerja keras dan perlu juga keteraturan kerja supaya bisa panen 3 kali, katakan begitu. Ya. Kemudian juga lebih konsisten. Ya. Beban kerja per individu juga jadi lebih besar karena orang yang harus diberi makan juga banyak begitu di dalam satuan lahan yang relatif lebih sedikit dibanding pada zaman suku-suku yang tadi yang menggunakan teknologi primitif. Jadi dengan demikian ini nanti teknologi akan mempengaruhi pola-pola kerja atau mungkin sebaliknya orang yang banyak mengubah pola kerjanya dan kemudian maka teknologi yang dibutuhkan atau yang dikembangkan juga jadi berkembang gitu ya. Jadi ini bisa terjadi hal yang semacam itu. Lanjut. Jadi ini ada perubahan di dalam pola-pola kerja atau pengorganisasian sosial. Perubahan sosial juga ini namanya. Yang dikaitkan dengan teknologi ya. Kemudian teknologi kerajinan. Ini saya akan cepat saja ya. Pada masa ini ada sistem sosialnya di mana ada kasus-kasus orang Roma masa lalu ya, orang India, mungkin India masih sampai sekarang masih ada kasta-kasta seperti itu. Nah, ini teknologinya teknologi untuk kerajinan. Mereka mulai membuat kerajinan-kerajinan, mulai ada di sana pola-pola kerjanya adalah pekerjaannya mulai terspesialisasi berdasarkan tugas-tugas. Tapi bisa juga spesialisasi atas dasar hubungan sosial. Contoh kalau yang spesialisasi atas dasar tugas, Anda sudah tahu ya. Ada kalau misalnya mau bikin baju, ada yang spesialisasi urusan bikin apa namanya kancingnya saja. Nanti ada yang membuat polanya dan sebagainya ya. Nanti kemudian baru dirakit bersama dijadikan satu. Itu spesialisasi berdasarkan tugas-tugas seperti itu. Tapi ada juga spesialisasi atas dasar hubungan sosial. Contohnya misalnya pada kasta paling bawah di India itu dikenal sebagai orang-orang yang membuat kerajinan sepatu misalnya. Nah, itu memang mereka yang bikin. Lapisan kasta atas dia tidak melakukan itu gitu. Jadi itu ada spesialisasi kerja membuat sepatu ya itu kasta yang di bawah gitu. Di Afrika bahkan ada satu apa namanya suku Rana ya itu yang dipercaya bahkan ada kepercayaannya juga di situ yang menganggap bahwa orang-orang dari suku itu punya keahlian-keahlian yang memang turun temurun dan dianggap bahkan dimistikkan gitu ya dianggap itu apa namanya suatu keterampilan yang diperoleh dari apa namanya dari yang supranatural gitu ya sebagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh suku Rana di dalam membuat ada satu produksi tertentu saya lupa mungkin juga menyamak kulit ya bagian itu juga. Nah kemudian mulai muncul sistem pasar. Nah dulu nggak ada pasar, tapi kemudian mulai ada yang namanya pasar. Pasar itu apa? Pasar adalah pertemuan antara konsumen dan antara konsumen dengan produsen mereka bertransaksi. Inilah sistem pasar ya, mulai dikenal pada masa ini. Jadi teknologi akan mempengaruhi ini perubahan-perubahan seperti ini, pola-pola kerja dan pengorganisasian atau tindakan-tindakan sosial seperti ini. Di sini muncul pengorganisasian sosial yang disebut dengan guild. Apa itu guild? Guild itu adalah suatu serikat perkumpulan ya, di mana orang di situ melakukan atau memproduksi suatu produk ya, misalnya membuat sesuatu gitu ya. Tapi mereka hanya kelompok ini punya aturan main yang ketat. SOP kerjanya ketat, kemudian anggota-anggota yang mengerjakannya itu juga anggota serikat tertentu, persekutuan
tertentu, biasanya kan kekeluargaan juga. Nah, kalau orang lain gimana mau masuk? Biasanya sulit gitu ya, karena memang mereka punya ikatan yang kuat. Mungkin turun-temurun anaknya boleh ikut di dalam persekutuan itu atau serikat itu, tetapi pihak lain agak sulit gitu ya, karena mereka punya aturan main, bahkan hubungan sosial di antara mereka pun diatur secara ketat ya. Jadi ada pola sanksi dan reward yang ketat juga di antara mereka. Siapa yang melakukan pelanggaran itu juga hukumannya ketat karena itu berlaku ke dalam ya, di dalam guild itu. Nah, teknologi bagaimana di sana? Teknologi agak sulit berkembang karena mereka memang mempertahankan cara-cara hidup, cara-cara memproduksi yang khas yang mereka ingin pertahankan terus. Ini mungkin gambarannya mirip mafia gitu ya, mafia nih seperti ini gitu ya, guild. Dan kemudian ada perkembangan lain, ada teknologi perkebunan. Ini contoh di Eropa pada abad ke-13 sampai 18. Bisa di perkebunan itu melibatkan tenaga kerja dan tenaga kerjanya itu adalah dari para kaum budak gitu ya. Jadi ada orang yang memang disubordinasi supaya mereka ketat ikuti aturan gitu ya, dan kemudian hampir mungkin dianggap orang-orang yang jadi tenaga kerjanya ini bukan orang-orang bebas gitu. Mereka budak-budak yang mungkin dengan kekerasan juga mereka mengendalikannya gitu ya. Nah, ini pengorganisasian terjadi pada teknologi perkebunan. Jadi ada kaitan tampaknya antara teknologi dengan pengorganisasian orang. Ya. Ini gambaran dari sejarah semacam ini. Lanjut. Lanjut. Kalau tadi agak cenderung faulty melihat sebagai teknologi mempengaruhi pengorganisasian orang. Jadi perubahan orang diorganisirnya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana teknologi ini juga bisa dianggap sebagai suatu akibat perubahan. Ya, ini sih cepat saja ya. Lanjut. Jadi perkembangan teknologi pertanian yang semacam tadi ya, mulai dari berburu meramu sampai kepada pertanian yang menetap, kemudian menjadi semakin canggih ya, yang pertanian-pertanian yang sekarang di perkotaan tuh mulai ada pertanian-pertanian vertikultur, hidroponik, organik, segala macam itu ya. Itu sebetulnya perubahan-perubahan teknologi tadi itu ada yang memandang terjadi karena adanya kombinasi penyebab. Yang pertama, sebabnya adalah karena pertumbuhan dari populasi penduduk. Jadi orang yang semakin banyak, konsekuensinya haruslah untuk memenuhi kebutuhan populasi penduduk atau orang yang banyak ini meniscayakan perubahan-perubahan teknologinya ya, untuk mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini misalnya kebutuhan pangan, maka untuk bisa memberi makan orang yang banyak, mau tidak bisa lagi berburu meramu ya teknologinya, tapi harus pertanian yang intensifnya pun sekarang sudah harus pakai mesin lagi gitu ya, supaya makin produktivitasnya makin tinggi ya. Jadi produksinya makin tinggi supaya bisa memberi makan orang yang semakin banyak. Jadi di sini ingin dikatakan pertumbuhan penduduk atau populasi. Jadi ini ya perubahan sosialnya di sini, perubahan dalam populasi penduduk akan mempengaruhi perubahan teknologinya. Nah, ini jadi teknologi sebagai akibat dari perubahan sosial ya. Tapi selain itu juga ada dikombinasikan juga dengan perubahan lingkungan ya, sehingga memicu transisi ke pertanian menetap. Ini contoh saja. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, bagaimana interkoneksi? Nah, tadi ya, sebetulnya sedikit banyak sudah saya sampaikan bagaimana kaitan mempengaruhi antara perkembangan teknologi dengan perubahan sosial.
jumlah orang makin banyak, maka teknologinya harus berubah. Kalau teknologi berubah, nanti juga mempengaruhi pola kerja manusianya. Jadi sebetulnya ingin seperti itu. Nah, tapi ini ada satu penelitian menarik dari Fawlty. Dia mengatakan bahwa hati-hati loh, kadang-kadang kita sering kali memandang atau punya pendapat kemajuan teknologi pertanian itu akan menyisihkan tenaga kerja karena dia kan dengan teknologi meringankan kerja orang, bahkan kadang-kadang menggeser kesempatan kerja dari tenaga kerja. Nah, Fawlty bisa melihat, meneliti, ternyata nggak seperti itu gitu. Ternyata ada juga fakta-fakta bahwa ternyata kemajuan teknologi tidak selalu menghasilkan penghematan tenaga kerja. Artinya jadi tidak membuat tenaga kerja semakin sedikit kerjanya. Dengan kemajuan teknologi, ternyata jam kerja orang jadi makin banyak, bukan semakin berkurang, semakin bertambah waktu luangnya, tapi malah jadi semakin waktu luangnya karena orang-orang itu bekerjanya makin makin jumlah tenaga kerja orangnya yang terlibat makin banyak, terus juga lama kerjanya, ya durasi kerjanya tuh makin lama, jadi orang makin sedikit punya waktu luang. Memang kecepatannya menjadi makin cepat dengan dibantu teknologi, tapi bukan berarti nantinya akan menambah waktu luang, tetapi malah justru menambah durasi atau makin kerjanya makin banyak. Contoh ini di sini ya. Dengan daring ini ya, saya sendiri merasakan bagaimana teknologi sekarang kan sebetulnya tidak lagi proses belajar mengajar itu dilakukan di kelas, tidak perlu ke kampus, segala macam, dan kita bisa langsung interaksi melalui ini. Cepat, kecepatan kerjanya, jadi dalam sehari banyak, cepat lah bisa dilakukan gitu ya. Tetapi pekerjaan juga makin banyak ternyata. Jadi selama masa daring ini yang dikerjakan makin banyak, bukan makin berkurang gitu. Padahal kan harusnya makin berkurang nih dengan bantuan teknologi. Saya nggak perlu lagi ke kampus, saya langsung bisa ngajar gitu. Tetapi setelah ngajar ternyata ada pekerjaan lain lagi yang tercipta karena ada webinar-webinar, ada rapat-rapat, ada membuat bahan ajar. Ternyata makin banyak dan hampir 24 jam gitu ya. Karena tengah malam pun masih dengan kemudahan teknologi tadi makin orang input dan makin banyak ternyata tugasnya. Jadi artinya di sini ingin katakan bahwa durasi kerjanya kok makin panjang ya. Kalau dulu sesudah selesai dari kampus pulang bisa istirahat, tapi kalau sekarang enggak, karena rumah itu bukan lagi tempat istirahat, tapi rumah menjadi tempat kerja. Jadi setiap saat seolah-olah selalu harus tersedia tenaga kita untuk bekerja. Mungkin Anda juga merasakan seperti itu ya. Nah, ini contoh bagaimana kemajuan gitu ya, yang sebetulnya akan mempercepat kerja kita, meringankan, tidak perlu lagi ada durasi pergi ke kampus gitu ya. Tapi ternyata digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan lain yang makin intensif. Gitu. Ini yang ingin dikatakan oleh Fawlty. Gitu ya. Jadi perkembangan teknologi tadi ada perubahan cara-cara hidup orang, bahkan di dalam cara-cara berinteraksi tadi yang saya ceritakan. Interaksinya semakin intensif, semakin 24 jam gitu ya. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kalau tadi gambaran teknologi pada masyarakat praindustri ya, pada dia mengubah hubungan sosial produksi. Ya, lanjut. Lanjut. Fawlty mengatakan bahwa, ini saya singkat saja ya, dalam periode industrialisasi ya, yang menghasilkan masyarakat industri kecil hingga industri besar gitu ya, dengan kemajuan teknologinya. Nah, kemajuan teknologi yang terus-menerus ini
akan mengubah sifat pekerjaan masyarakat hingga hari ini. Ya. Yang ini dalamnya melekat ada pola tindakan manusia dalam bekerja. Bukunya Anda bisa baca nih, Technological Change. Nanti kalau berminat saya kirim e-booknya. Lanjut, Mbak Anissa. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini saya akan memberi contoh bagaimana pengaruh teknologi di level kelompok atau organisasi ya. Perusahaan itu kan sebetulnya sekumpulan orang dalam level vago, level kelompok atau level organisasi ya, bisa saya katakan begitu. Nah, bagaimana pengaruh teknologi industri pada pola-pola interaksi orang-orang di dalam kelompok tadi atau di dalam organisasi yang namanya perusahaan. Nah, di sini Folty melihat bahwa teknologi industri pada awal-awal perkembangan industri ya pada abad 18, tapi mungkin masih berlangsung hingga sekarang gitu ya. Ada teknologi-teknologi yang cenderung digunakan untuk mengendalikan tenaga kerja. Apa akibatnya? Akibatnya teknologi tadi akan mempengaruhi bagaimana relasi antara pemilik perusahaan dengan tenaga kerjanya. Tadi hubungannya satu, lebih dominan mengendalikan tenaga kerjanya. Bagaimana tenaga kerjanya sendiri? Apa hubungannya dengan pemilik perusahaan? Nah, kita akan lihat bagaimana hasil riset Folty. Jadi Folty melihat bahwa teknologi itu ternyata ada perannya juga untuk mengubah hubungan atau pola interaksi di perusahaan atau manajer perusahaan dengan tenaga kerjanya. Bisa teknologi-teknologi itu yang nanti ada hasil risetnya, hasil temuannya. Teknologi itu bisa yang turut membantu para pemilik modal tadi, pemilik perusahaan mengendalikan tenaga kerjanya. Jadi hubungannya mengendalikan, hubungannya yang satu lebih dominan dibanding yang lain. Nah, ini kira-kira seperti itu yang ingin dikatakan oleh Folty. Coba kita lihat, lanjut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif saja yang Anda harus pikirkan ya. Gimana kalau kita diawasi? Kalau kita sebagai karyawan diawasi terus gitu ya. Ada bukti-bukti atau fakta bahwa penyebaran mesin-mesin pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 di pabrik-pabrik ya, karena dimotivasi oleh kebutuhan pengusaha untuk mengontrol dan mendisiplinkan pekerja. Ya, jadi penyebaran mesin itu bukan karena ingin produktivitas sebetulnya ya, bukan ingin supaya pekerjaannya makin cepat selesai, tapi lebih kepada mesin-mesin yang digunakan itu untuk mengontrol, mendisiplinkan pekerja. Contoh mesin-mesin seperti itu seperti apa ya? Contohnya kalau di masa sekarang, itu contohnya seperti misalnya CCTV, itu kan sebetulnya untuk mensupervisi, mengamati apakah pekerjaannya malas-malasan atau tidak gitu ya. Kemudian juga ada fingerprint nih, kalau di IPB ada fingerprint ya. Itu untuk mesin-mesin untuk bisa mengontrol, mensupervisi siapa saja yang masuk, siapa saja yang tidak, gitu ya. Kemudian masuknya dari jam berapa sampai jam berapa, itu bentuk-bentuk teknologi untuk upaya mengontrol atau mendisiplinkan pekerja. Nah, jadi ada pola hubungan di sini yang berubah. Dulu waktu belum ditemukan itu mungkin kontrolnya tidak semacam itu ya, tidak sekaku itu, tidak dikontrol oleh mesin yang tidak pakai pakai jiwa gitu ya. Tapi dikontrol mungkin oleh mandor-mandor. Sekarang berubah, dikontrolnya oleh mesin-mesin ya. Jadi mesin menjadi setengah tuan bagi pekerja gitu. Pekerjanya harus patuh pada mesin. Nah, mesin atau teknologi menawarkan kepada manajemen kesempatan untuk melakukan cara-cara mekanis ya, tadi cara-cara yang dengan
keteraturan yang mekanis yang menggantikan cara-cara lama di dalam pengorganisasian dan pendisiplinan pekerja, pengaturan orang-orang. Gitu ya. Jadi, mesin atau teknologi ini mengambil alih mandor-mandor tadi untuk mendisiplinkan pekerja, untuk mengawasi. Sebelum memang sejarahnya kenapa ada para manajer pengusaha yang memilih teknologi seperti itu untuk mendisiplinkan pekerja, karena mereka berpandangan bahwa sejak masa lalu hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja itu kurang harmonis gitu ya. Seringkali diliputi ketegangan dan sabotase dari pihak penerima kerja. Mungkin juga karena ada kecurangan juga seringkali terjadi. Nah, oleh karena itu dikembangkanlah satu teknologi yang fungsinya mendisiplinkan, mengontrol, mengawasi gitu ya. Nah, jadi hubungan yang seperti inilah yang terjadi. Jadi perubahan-perubahan cara untuk ini dilakukan oleh mesin, cara untuk melakukan kendali-kendali dari pelaku atau aktor manajer dengan aktor pekerja. Lanjut. Di sini ingin dikatakan bahwa pola interaksinya ada perubahan karena mesin tadi ya. Kemudian juga tadi ya sistem pabrik itu muncul dulu belum ya, orang masih kerja di rumah masing-masing, tadi pengrajin dalam kelompok-kelompok kecil ya di rumahnya masing-masing. Nah tapi kemudian kontrol susah gitu ya, pemberi kerja tadi memberikan kerja kepada pengrajin, tapi pengrajin orang yang bekerja di rumah sebetulnya dia mendapat pekerjaan dari pemasok atau pemberi kerja. Nah, pemberi kerja bisa mengontrol politiknya gitu ya. Maka kemudian orang yang tadinya bekerja di rumah-rumah pengrajin kelompok-kelompok independen seperti itu, kemudian mulai dirubah tata caranya, tidak lagi hidup pengrajin itu mulai tidak lagi bekerja di rumah-rumah, tapi mereka ditarik masuk ke dalam pabrik, di mana di situ dipusatkan sejumlah orang-orang penerima kerja di dalam satu lokasi yang kemudian di situ bisa diawasi ya, dan itu perlu teknologi untuk mengawasinya. Jadi pabrik itu suatu perubahan juga, sistem pengorganisasian produksi yang berubah dari di rumah masing-masing kemudian ditarik dalam satu sistem pengorganisasian dan sistem pabrik. Ya, jadi itu kira-kira pengembangan pabrik semata-mata ditujukan untuk pendisiplinan dan pengendalian pekerja secara efektif. Mandor dalam hal ini yang diawasi adalah jam kerjanya, lama kerjanya, termasuk juga kualitas kerjanya. Nah, teknologi berbasis mesin dapat memastikan bahwa pekerjaan dapat terus dilakukan sesuai dengan persyaratan. Di samping ada teknologi-teknologi pengawasan, tentu ada juga teknologi-teknologi produksi yang dipusatkan di dalam pabrik-pabrik tadi. Teknologi misalnya memproduksi kain, memproduksi garment, segala macam, itu juga ada teknologi tertentu yang lebih bisa efisien lagi. Nah, nanti kalau Anda ingin mengamati itu bagus juga. Saya pernah mengamati di Tasikmalaya ya. Itu ada industri bordir. Dulu berkembang artisan. Jadi pengrajin bordir di rumahan-rumahan menggunakan mesin-mesin kecil ya, mesin-mesin yang digerakkan secara manual gitu ya, oleh yang bekerjanya juga, yang melakukannya itu adalah para perempuan. Tapi dengan perkembangan waktu ya, ternyata kemudian berubah teknologinya menjadi mesin-mesin listrik, mesin-mesin yang bisa memproduksi, kalau dulu mesin yang kecil yang manual tadi hanya 3 hari jadi satu produk, dengan mesin yang listrik ya, yang besar tadi, itu setiap orang, masih mesin ini juga ya, mesin yang membuat produk satu orang itu dikendalikan oleh satu orang tadi, tapi dia sudah bisa berproduksi sehari
mungkin bisa sampai lusinan misalnya. Dan kemudian berubah, tadinya perempuan sekarang menjadi laki-laki yang menjadi tenaga kerjanya. Karena mesinnya ini mesin yang besar, listrik, penuh putaran, sehingga dianggap perempuan nggak mampu itu, maka dirubah preference dari para pemberi kerjanya itu. Sekarang yang direkrut adalah tenaga kerja laki-laki gitu. Sebaliknya laki-laki sendiri juga dulu tidak tertarik di dalam kegiatan kerajinan seperti itu karena dianggap tidak menghasilkan uang yang cukup gitu ya. Tapi ketika tahu bahwa hasil-hasil kerajinan itu bisa berproduksi massal dan kemudian menghasilkan uang, preference laki-laki juga menjadi berubah. Mereka sekarang masuk ke dalam kerja itu. Itu yang terjadi di daerah sana, daerah-daerah tenun, daerah-daerah bordir, di daerah Tasikmalaya sampai Bandung sana ya. Nah, itu seperti itu gambarannya. Teknologi berbasis mesin yang jadi mempengaruhi tadi kehidupan atau tata kerja, pola-pola interaksi di dalam perusahaan atau hubungan produksi. Lanjut. Sebetulnya teknologi bisa saja ya, tidak harus di pabrik, tapi bisa juga dititipkan ke para artisan tadi, para pengrajin independen tadi. Mereka sebagai domestic outworker, jadi pekerja-pekerja yang adanya di rumah gitu ya. Nah, kalau dipinjamkan itu masih banyak di Tasik ya, yang orang dipinjamkan mesinnya oleh perusahaan, tapi dikerjakannya di rumah masing-masing. Mereka dipasok bahan baku dan kemudian nanti hasil produksinya diambil oleh perusahaan pada periode-periode waktu tertentu. Lebih memberikan fleksibilitas kerja pada pekerja ya, dibanding yang tadi dikumpulkan di pabrik, diawasi setiap saat. Nah, memang bisa terjadi dua kemungkinan, dan dua kemungkinan ini memang terjadi juga, diamati oleh Volti ya. Lanjut. Ya, tapi memang Volti mengamati bahwa quality kerja yang tadi domestic outworker itu jauh lebih tidak terawasi sehingga kualitasnya lebih kurang bagus ya. Saya saja di sini ya, bahwa ada sebagian teknologi yang memang berpotensi memberdayakan pekerja. Jadi tadi dari mesin yang kecil menjadi mesin listrik itu kan memberdayakan pekerja, orang jadi harus terampil mengoperasikan mesin-mesin yang besar. Tukang petik ya, tadinya pakai mesin petik manual, tapi sekarang dengan komputer. Nah, itu kan meningkatkan kapasitas atau skill dari pekerja ya. Tapi di luar itu juga ada ternyata teknologi-teknologi yang digunakan di perusahaan yang digunakan untuk tadi mengendalikan. Jadi ada selalu ada dua ujung mata uang. Ada teknologi yang berpotensi memberdayakan pekerja, tapi juga ada teknologi-teknologi yang agak mengendalikan, yang tidak memberdayakan pekerja, justru memenjara pekerja. Ya, itu yang ingin dikatakan. Nah, pada saat kapan sebetulnya teknologi-teknologi ini yang dipilih yang memberdayakankah ataukah yang mengendalikan? Jadi cenderung sangat mengendalikan pekerja. Nah, itu sangat tergantung pada seperti apa sifat dari pemberi kerjanya, atau tergantung juga pada sifat dari tatanan masyarakatnya. Ya, lanjut supaya saya bisa loncat. Lanjut. 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 Nah, di sini. Jadi bagaimana? Adakah agensi atau adakah jangan keterusan. Mundur lagi ya, sebentar ya. Agak tahan di sini agak lama.
Jadi dalam tatanan, nah ini poin yang ketiga nih ya, dalam tatanan yang lebih egaliter, pilihan keputusan untuk memilih teknologi atau mengembangkan jenis teknologinya yang dibutuhkan seperti apa gitu ya, itu akan berbeda dengan dalam tatanan masyarakat yang tidak egaliter. Nah, jadi kan ini ingin dikatakan bahwa struktur akan mempengaruhi teknologi-teknologi apa yang akan berkembang. Jadi ini bayangkan tadi perusahaan ya, kalau si majikannya atau pemberi kerjanya tadi atau pengusahanya lah katakan ya, pengusahanya itu egaliter, berada di dalam satu tatanan yang egaliter itu yang sama ya, kedudukannya relatif lebih demokratis, dia akan membayangkan pekerjanya itu adalah sebagai mitranya. Karena sama-sama bekerja sama untuk memajukan perusahaan. Nah, dalam tatanan yang demokratis seperti ini, biasanya pilihan-pilihan teknologi yang dibutuhkan, yang diterapkan atau yang dikembangkan itu teknologi-teknologi yang lebih memberdayakan pekerjanya, yang membutuhkan inisiatif dan komitmen pekerjanya. Jadi teknologi-teknologi yang semacam itu. Sebaliknya, pada tatanan perusahaan yang tidak egaliter, yang memandang bahwa pekerja itu adalah musuh, dia nggak bisa diandalkan, pekerja harus diperlakukan dikendalikan secara ketat, karena kalau tidak dia tidak akan bisa melakukan kerjanya dengan baik, atau produktivitasnya, dengan kata lain produktivitasnya rendah. Nah, dalam tatanan yang seperti ini, maka perkembangan teknologi atau teknologi yang diterapkan, digunakan di dalam perusahaan itu pilihannya pasti teknologi-teknologi yang akan membiarkan keahlian pekerja tetap rendah, dan pekerja akan dikendalikan oleh pengawasan terpusat ya. Proses kerjanya juga serba mesin ya. Jadi dikendalikannya lewat pakai mesin-mesin. Orang pokoknya pekerja nggak perlu mikir lah, nggak perlu ada inisiatif. Pokoknya seperti yang kerjakan seperti SOP dari pengusahanya saja. Kamu lakukan begini begitu ya, dan dikendalikan apa yang dikerjakan oleh pekerja itu melalui mesin, ya, dikontrol melalui mesin. Jadi inisiatif pekerja tidak perlu dikembangkan karena inisiatifnya itu memang dari para manajer tadi gitu. Nah, jadi ada kaitan pilihan-pilihan teknologi ya, atau teknologi-teknologi yang dikembangkan dengan struktur organisasinya. Struktur ini gambaran apakah strukturnya demokratis ya, atau egaliter, tidak egaliter, yang otoriter gitu ya. Jadi ada dua struktur organisasi perusahaan. Kalau yang egaliter dia akan mempengaruhi pengembangan teknologi yang diterapkan di dalam perusahaan itu ya, keputusannya memilih teknologi yang mana. Jadi dengan kata lain di sini ingin dikatakan bahwa struktur organisasi atau struktur sosial akan mempengaruhi teknologi. Dalam hal ini pengembangan teknologi yang digunakan ataupun teknologi yang akan diterapkan. Gitu ya. Jadi bisa bolak-balik tadi. Bisa teknologi pola kerja orang, tapi sebaliknya struktur sosial perusahaan bisa juga mempengaruhi teknologi apa yang akan digunakan atau yang akan dikembangkan. Begitu ya. Jadi ini selalu ada interkoneksi antara teknologi dengan struktur sosial atau pola-pola hubungan. Di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Apakah ada pertanyaan? Lanjut dulu, ini lanjut Mbak. Ini rujukannya nanti kalau Anda tertarik untuk membaca bagaimana Fawlty menganalisis tadi hubungan antara teknologi dengan masyarakat. Ini bukunya Fawlty 2010, Society ada dan ya teknologi ya. Nanti
saya berikan e-booknya kalau memang tertarik ya. Tetapi cara menganalisis perubahan sosial bisa dilihat dari bukunya Fago, ya, Stephen Fago. Ini tadi ada Laura juga dikutip-kutip ya. Maka ini juga ada bukunya. Jadi silakan. Lanjut. Nah, terima kasih. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Saya sudahi di sini. Ada pertanyaan atau tidak sebelum kita nanti putar sedikit video yang Anda harus amati untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi informasi ataupun media sosial mempengaruhi kehidupan sosial. Ada pertanyaan? Jadi paham ya di sini ya. Yang ingin ditekankan dalam pokok bahasan ini adalah bagaimana hubungan teknologi dengan struktur dan orientasi nilai budaya masyarakat, suatu sistem sosial, ya, dan sebaliknya, ya, bagaimana sistem sosial ataupun struktur dan nilai-nilai sekumpulan orang tadi, ya, bisa mempengaruhi juga perubahan teknologi. Itu bolak-balik seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ada yang ingin bertanya? Suara saya masih didengar? Apakah nanti di dalam praktikum ya Anda bisa untuk menganalisis itu ya? Tentu nanti kasusnya beda lagi. Kalau tadi saya kasusnya di dalam perusahaan, bagaimana teknologi mempengaruhi hubungan-hubungan atau relasi sosial antara pengusaha dengan pekerjanya. Tapi nanti Anda mungkin ada kasus lain yang bisa diamati apa teknologinya dan bagaimana teknologi itu mempengaruhi pola-pola hubungan atau interaksi sosial ya. Sebaliknya juga begitu. Bagaimana interaksi sosial atau inisiatif-inisiatif atau sifat-sifat sikap-sikap manusia ya di dalam memandang kehidupan sosialnya ya mempengaruhi perkembangan teknologi. Jadi hubungannya interkoneksi ya. Jadi ada hubungan timbal balik. Ada pertanyaan? Ini mendengar suara ya. Oh ini ya sinyal. Ibu, saya ingin bertanya. Halo Bu. Ya silakan. Ya silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya terkait misalnya kalau komunitas petani itu masuknya ke tingkat apa ya Bu? Kelompok atau masyarakat Bu? Ya bisa mana saja. Bisa kelompok masyarakat juga bisa. Itu kan relatif ya, relatif. Besar kecil itu kan relatif ya. Nanti tinggal definisi community, seringkali orang mendefinisikannya agak beda dengan society. Itu kan cuma besarannya saja yang beda. Nah, kalau kita menganggap komunitas masyarakat nelayan, komunitas nelayan tapi wilayah komunitasnya itu se-Indonesia kan jadi masyarakat sebetulnya. Tapi misalnya komunitas nelayan, kelompok-kelompok kecil misalnya komunitas nelayan di Subang misalnya, Pelabuhan Ratu misalnya seperti itu kan jadi lebih kecil kelompoknya dibanding misalnya nelayan se-Indonesia. Jadi itu ukuran relatif. Kita sering menyebut masyarakat itu jadi lebih besar, komunitas itu jadi lebih kecil gitu. Ya. Jadi tidak perlu pusing, ini komunitas atau masyarakat. Ya, komunitas itu sebetulnya juga masyarakat. Tapi dia di ukuran yang lebih kecil. Karena di masyarakat pun yang besar tadi ya cuma nanti akan beda lah ya dalam pola hubungannya. Kalau masyarakat kecil ya kelompok-kelompok kecil kan mungkin dia masih bisa interaksi gitu ya. Tapi kalau kelompok yang sudah lebih besar itu semua kelompok ya namanya. Anda ingat nggak dulu di sosiologi kan juga ada kontinum sejumlah orang. Mulai dari orang yang cuma berdua, terus bertiga,
kemudian makin lama makin banyak begitu ya. Nanti kan yang dibedakan tuh dalam pola-pola interaksinya. Kalau kelompok kecil mungkin masih bisa intensif, tatap muka, bisa hubungannya intens gitu ya. Tetapi kalau besar kan kita sudah hampir mungkin tidak bisa lagi hubungan tatap muka, mungkin juga bisa jadi tidak terlalu mengenal secara dalam, walaupun masih punya perasaan mereka menjadi satu identitas yang sama. Misalnya begini, satu RT kan juga, kalau satu RT masihlah saling kenal gitu ya. Tapi kalau sudah satu kota gitu ya, satu kota kan kita juga mungkin tidak kenal semua gitu ya. Tapi kalau kita sedang pergi ke kota lain atau kita sedang keluar negeri, tiba-tiba kita perasaan satu identitasnya tuh terasa gitu. Ya, saya kan asalnya dari Bogor misalnya gitu ya. Langsung tuh kesebut Bogor. Jadi kalau dulu dikatakan bahwa bedanya grup atau kelompok tadi dengan kerumunan, bedanya kan masalah satu, ada hubungan yang ada kalau kerumunan tuh sebetulnya juga ada interaksi ya, tapi interaksinya sangat cair. Nanti sesudah misalnya kerumunan orang ngelihat kebakaran, itu kan kerumunan orang. Nah, kemudian orang berinteraksi, ada interaksi di situ. Tapi sesudah lihatnya selesai, orang udah berhubungan lagi. Jadi sangat nggak erat gitu ya. Jadi sangat cair istilahnya. Nah, kalau yang disebut grup, bedanya dengan kerumunan tadi, grup itu orang sudah mulai merasa dia satu kelompok, satu identitas gitu ya. Anda di kelas ini, kelas persos gitu ya, itu kan merasa satu identitas gitu ya. Nah, perasaan itu yang membedakan antara kelompok dengan yang namanya kerumunan ya. Nanti kelompok itu macam-macam besarnya juga, ada yang semua namanya kelompok ya, sekumpulan orang. Tapi nanti ada kemudian berdasarkan tingkat pengorganisasiannya, tingkat keformalannya, kita beri nama jadi beda-beda. Tapi sebetulnya mereka semua kelompok. Demikian juga komunitas dengan masyarakat itu juga sama. Syaratnya apa? Mereka merasa satu identitas, satu bagian yang sama gitu ya. Kemudian ada interaksi ya. Walaupun interaksinya mungkin juga bergradasi tadi, ada yang masih bisa tatap muka, tapi juga mungkin ada interaksi-interaksi yang sudah tidak memungkinkan lagi saling terlalu kenal, tapi merasa punya satu identitas gitu. Ya. Nanti Anda kan mendapat mata kuliah community pengembangan masyarakat, nanti ada penjelasan tentang apa itu komunitas ya. Jadi itu cuma kolektivitasnya saja yang lebih kecil, syaratnya sama ya, cirinya sama tapi dia lebih kecil, dan yang satu lebih besar, maka disebut dengan masyarakat. Intinya sama. Itu semua adalah suatu sistem sosial. Sistem sosial itu maksudnya adalah sekelompok orang yang mereka hidup bersama, punya bagian-bagian, yaitu tadi lembaga, aturan main ya, yang masing-masingnya itu kalau berubah, lembaga-lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu salah satunya berubah, akan mempengaruhi perubahan lembaga yang lainnya di dalam sistem sosial itu. Nah, itu makanya disebut sistem. Kayak kita bayangkan seperti tubuh. Tubuh kita ini kan sebuah kesatuan nih. Saya punya, ada matanya, ada kakinya, ada telinganya, ada ini yang masing-masing punya fungsi ya. Nah, ketika salah satu fungsi dari bagian saya terganggu, maka yang lain juga ikut terganggu. Dia ada koneksi, itu yang disebut dengan sistem. Kalau saya terganggu, sakit mata, maka kaki saya juga jadi akan terganggu. Karena nggak lihat tadi kan, jadi kakinya juga jadi ada perubahan di dalam gaya jalan begitu misalnya. Jadi perubahan yang satu bagian akan mempengaruhi perubahan yang lain. Tetapi kalau itu kan analoginya tubuh manusia sebagai suatu sistem tubuh. Masyarakat itu juga satu sistem. Tapi apa bagian-bagiannya itu? Bagian-bagiannya adalah lembaga-lembaga tadi. Ada lembaga ekonomi, politik, pendidikan, lembaga keluarga. Salah satu saja terganggu, maka akan mengganggu fungsi dari lembaga-lembaga yang lain. Itu yang disebut dengan sistem. Makanya selalu ada koneksi terus. Nah, di dalam ada teknologi ini nanti. Ini juga suatu lembaga, sebetulnya satu wujud budaya juga. Ada satunya berubah, maka akan mengubah
yang lain. Tadi dicontohkan teknologi berubah, ternyata pola kerja ikut berubah gitu ya. Pengorganisasian sosial turut berubah. Itu contoh dari sistem yang sedang bekerja ya. Sistem yang satu berubah maka akan mengikuti yang lain juga ikut mengikuti berubah juga gitu. Nah, kalau saya ingin kita menganalisis suatu sistem sosial, maka putuskan dulu sistem sosial yang mana. Tadi bagus pertanyaannya ya. Jadi, Bu, ini masuk yang mana? Kalau itu tentang level atau aras ya. Tapi yang saya ingin ingatkan di sini adalah kalau mau menganalisis suatu perubahan sosial, kita menganalisis di sistem sosial mana. Misalnya tadi putuskan, misalnya di perusahaan itu kan juga satu sekelompok orang, kolektivitas ya, kita sebut dengan kelompok tadi, yang kemudian kita amati, misalnya kelompok orang itu dalam sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian kita amati. Nah, itu namanya sistem sosial perusahaan. Kemudian nanti ada sistem sosial nelayan. Ada sistem sosial masyarakat, sistem sosial komunitas nelayan di mana misalnya. Nanti di praktikum Anda akan coba untuk menganalisis itu ya. Komunitas nelayan, kemudian mereka memanfaatkan menggunakan teknologi dan kemudian terjadi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam sistem sosial mereka nanti dalam praktiknya. Oke, kita masih punya waktu. Baik, terima kasih tadi ya yang bertanya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi jangan khawatirkan tentang aras tadi, itu cuma relatif, ukuran relatif. Sebagaimana kalau Vago bilang kecepatan perubahan. Apakah harus kecepatannya revolusioner dengan evolusioner? Kalau revolusioner harus berapa tahun, Bu, kecepatannya gitu ya. Nggak seperti itu. Kita membanding. Jadi itu yang namanya relatif. Kalau membandingkan ada perubahan yang dalam tata cara hidup yang cepat sekali, yang itu berubahnya dalam periode 100 tahun katakan, dibandingkan tata cara hidup yang berbeda, yang tidak berubah-ubah itu ya di masa periode pra-industri sampai ribuan tahun, mereka nggak ada perubahan di situ. Ribuan tahun itu. Mereka tata cara hidupnya seperti itu. Tiba-tiba ada revolusi industri, ada ditemukan mesin uap, kemudian mengubah tata cara orang hidup. Ya, kelembagaan-kelembaganya ikut berubah. Meskipun itu sampai ratusan tahun, tetap disebut sebagai kecepatannya cepat. Karena apa? Membanding dengan kehidupan sebelumnya. Ya. Kemudian juga sekarang kita kan sedang mengalami perubahan yang cepat juga dari periode ketika saya menjadi mahasiswa itu kan belum ada teknologi informasi yang seperti sekarang, media-media sosial digital seperti sekarang. Nah, sekarang tiba-tiba ada ditemukan teknologi seperti itu, itu mengubah tataran cara hidup kita, cara berinteraksi kita yang sebelumnya tidak seperti itu gitu ya. Oke. Baik, karena kita punya waktu masih sedikit, saya akan minta tayangkan tadi bagaimana media sosial, teknologi yang terbaru sekarang gitu ya, yang akan mempengaruhi kehidupan sosial kita secara cepat. Ini pada berapa dekade ini saja, tapi sudah merubah tata cara hidup kita yang cukup panjang yang tidak seperti ini. Ya, jadi ini frontal perubahannya. Ya, Mbak Anissa bisa minta tolong disimak. Ini ada satu video 5 menit ya, 4 sampai 5 menit yang menceritakan bagaimana teknologi digital atau media sosial mempengaruhi kehidupan orang. Tolong disimak apa yang dinyatakan oleh orang-orang itu, nanti saya akan tanya pada Anda. Baik, silakan diputar. Kita masih punya waktu 5 menit. Cruel social media remarks. Facebook comments have been pouring in after 4 people died while hiking. So you're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. Be human means that you are persuadable in every single moment. It doesn't matter what language you speak, it doesn't matter how intelligent you are. It's not about what someone knows, it's about how your mind actually works. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. We are all vulnerable to social approval. We really care what other people think of us. When you upload a new photo of yourself on Facebook, that's a moment where our mind is very vulnerable to knowing what other people think of my new profile photo. And so when we get new likes on our profile photo, Facebook, knowing this, could actually message me and say, oh, you have new likes on your profile photo. It knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. I mean, I think we can all feel it. And it's as if we've been infected. It's if they've drilled a hole in the back of our head and now they've injected the virus and now we walk around searching for feedback using social media. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to social media. They're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. That's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, you're just not that important to me, right? So you have an addicted generation that doesn't have the skill set to ask for help. Combined with the fact that they're so good at Facebook and Instagram, they're good at putting filters on everything. So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed. People look like they have a much better life than they really do. People are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. People basically seem they're way better looking than they basically really are, and they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy, so I must suck. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality. Social media isn't real, but you don't ever see real life, the 99% of our lives, the behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day, bland normality. And you end up comparing your behind the scenes to other people's fake highlight reel and using others as a mirror or benchmark for how you should look, how successful you should be, or how you should live. You'll become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else. And they know that this causes depression. They're injecting things into your head that you didn't ask for. Our lives are becoming more transparent, just inevitably. It's just pulling us. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? No.